Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wasallam. Kita lanjut lagi sesi ke-10, berbuka puasa dengan kurma. Dibaca. Hadis 661 dari Bulughul Maram. Dari Salman bin Amr Ad-Dabi radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jika salah seorang di antara kalian berbuka, maka berbukalah dengan tamar atau kurma kering. Jika tidak didapati kurma, maka berbukalah dengan air, karena itu menyucikan. Ibnu Hajar berkata bahwa hadis di atas dikeluarkan oleh yang 5, yaitu 4 kitab sunan, Ibnu Majah, Abu Daud, An-Nasai, dan Tirmizi, dan Musnad Imam Ahmad. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. Nah, sekarang kita lihat faedah dari hadis. 1. Hadis di atas menunjukkan disyariatkannya berbuka puasa dengan tamar atau kurma kering. Disyariatkan berbuka puasa dengan tamar. Tadi disebut apa? Dengan tamar atau kurma kering. Namun di sini dari sabda Nabi SAW. Kalau sabda Nabi dhaif. Kalau dari perbuatan Nabi, nanti kita lihat dari hadis Anas bin Malik, ya, ada tuntunan. Terus nomor 2. Sangat bagus berbuka puasa dengan kurma, namun kurma basah atau rutob lebih utama, lalu kurma kering. Kemudian jika tidak ada, berbuka puasalah dengan seteguk air. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam biasanya berbuka dengan rutob sebelum menunaikan sholat. Jika tidak ada rutob, maka beliau berbuka dengan tamar, dan jika tidak ada yang demikian, beliau berbuka dengan seteguk air. Nah, di sini dari Anas ini jelaskan. Anas ini pembantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedang jelaskan perbuatan Nabi. Nabi buka dengan apa? Rutab, kurma masih fresh. Ya, kita sebut kurma basah itu masih fresh, masih segar, baru dipetik. Ini biasanya pada musim, ya, nanti pada musim panas di pertengahan tahun. Kalau tidak ada rutab, maka ganti dengan tamar kurma kering. Dan jika tidak ada yang demikian, beliau berbuka dengan seteguk air. Ini keutamaan berbuka dengan kurma. Terus nomor 3. Hadis ini menunjukkan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbuka puasa dengan hal-hal yang telah disebutkan, di mana yang dikonsumsi saat itu bermanfaat bagi badan sebagai asupan makan dan penyemangat di saat letih berpuasa. Nah, dan apalagi dengan yang manis-manis, biasa energi balik lagi. Kalau kita konsumsi yang manis. Terus yang 4, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwa berbuka puasa dengan kurma tidaklah wajib, namun berbuka dengan kurma itu lebih sempurna dan lebih utama. Berbuka dengan kurma itu tidak wajib, nggak dapat kurma nggak apa-apa, cuma ada teh dan gorengan ya sudah, tanpa pakai kurma. Nah, apalagi uang Gunung Kidul yang angel golek kurma. Nanti insya Allah yang takmir nanti dikasih kurma nanti khusus. Enggak untuk jamaah, bukan untuk jenengan. Nanti ada satu masjid dapat 10 kilo insya Allah. Nanti nyusul, belum. Nanti pertengahan Ramadan baru dikasih. Nanggap weh. Iya, biar susah-susah dulu, nanti baru asik-asik kemudian. Terus nomor 5. Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa kurma itu bisa menguatkan atau menajamkan penglihatan dan sangat mujarab. Nah, ini mujarabnya kurma itu, coba lihat. Pandangan jadi tajam. Artinya kembali lagi energi, jadi semangat. Terus dan sangat mujarab jika digunakan berbuka sebelum lainnya. Nah, berarti pakai kurma dulu sebelum teh. Kalau ada. Terus alasannya, kita bisa ambil pelajaran jika di pagi hari ketika baru bangun tidur sebelum mengonsumsi lainnya, lalu memakan 7 butir kurma, maka dapat mengatasi sihir dan racun. Nah, ini konsumsi kurma pagi-pagi, ini manfaatnya. Lihat hadisnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, barang siapa di pagi hari memakan 7 butir kurma ajwa, maka ia tidak akan terkena racun dan sihir pada hari itu. Muttafaqun alaih. Nah, terus kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di,
Beliau berkata bahwa yang dimaksudkan kurma ajwa di sini hanyalah sebagai contoh atau permisalan. Manfaat kurma yang disebutkan dalam hadis tadi sebenarnya berlaku untuk seluruh kurma, bukan hanya kurma ajwa. Inilah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dari perkataan gurunya. Nah, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di bahwa yang dimaksud kurma ajwa di sini hanyalah sebagai contoh. Berarti bukan hanya kurma ajwa, kurma jenis lainnya juga. Ada naghal, ada kurma sukari dan yang lainnya. Boleh. Yang penting kurma. Manfaatnya kurma yang disebutkan dalam hadis tadi sebenarnya berlaku untuk seluruh kurma. Inilah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dari perkataan gurunya. Terus nomor 6. Hadis ini mengandung pelajaran bahwa air bisa mensucikan badan, baik pula digunakan untuk berbuka. Nah, air putih juga baik digunakan untuk berbuka. Nomor 7. Bagusnya pelajaran Nabi SAW yang terkadang menyebutkan illah, hikmah atau sebab saat menyebutkan hukum. Nah, menyebutkan ilah, hikmah atau sebab saat menyebutkan hukum. Break setengah menit.